Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandega Krisna Radi dari kelas A323 dengan NPM 23144600104. Saya dari kelompok 5 PAI yang beranggotakan Miftah Muti Dwiyanti, Mauren Putri Andrea, Ilham Farizar, Abdurrahman Asy'ari, Nur Dwi Wahyuningsih, dan Fadli Novan Adiatama. Saya akan membahas tentang takwa. Takwa merupakan suatu persoalan yang unik dan sangat menarik sepanjang masa. Takwa adalah pokok asasi ajaran Islam. Takwa menjadi modal utama bagi setiap muslim, bekal yang paling baik yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan manusia, baik dalam menghadapi urusan duniawi maupun ukhrawi. Takwa meliputi segala gerak manusia, baik gerak hati, gerak pikiran, maupun gerak anggota. Takwa mengatur efisiensi, umur, energi, dan segala amal manusia. Takwa juga wajib kita terapkan dalam segala segi dan aspek kehidupan, baik secara individual maupun dalam hidup bersama. Tingkatan bertakwa. 1. Takwa sebagai lifestyle. Takwa sebagai gaya hidup atau lifestyle dan bahkan way of life atau jalan hidup bagi pribadi yang terbiasa menjalani ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Bertakwa bukanlah persoalan yang rumit. Syekh Izzuddin bin Abdussalam menuturkan, haduhum syabbina syafi ibadatillahi ila taqa'u minhu illa sohoiru fitna fi undirul awqad, yang artinya pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, dia hanya sekali melakukan dosa kecil. 2. Takwa amatiran. Yang kedua adalah seseorang yang bertakwa tetapi tingkatannya tergolong amatiran. Artinya dia masih menuruti kemauan hawa nafsu dan syahwatnya. Di samping juga bertobat setelahnya. Ibaratnya ketakwaan semacam ini masih rawan terdisrupsi oleh hal-hal yang mengarah pada kemaksiatan. Dalam hal ini Syekh Izzuddin mengatakan, mantaba min dunubihi wa aqlungan nguyubihi ba'dama alifal ma'asi wal mukhalafah, yang artinya orang ini bertaubat dari dosa dan meninggalkan aib-aibnya setelah jatuh pada maksiat dan pelanggaran. 3. Takwa yang tidak berdaya. Yang paling sulit adalah tingkatan takwa yang ketiga, yaitu ketika takwa sudah tidak menjadi gaya hidup atau lifestyle, dia sudah tidak berdaya dalam menghadapi kemaksiatan yang mengepungnya dari segala penjuru. Pribadi semacam ini dilukiskan Syekh Izzuddin sebagai berikut. Musliman mauhadun murtakib li jami'i ma yahwahu minal ma'asi wal mukhalafati qudrina ala qalbi bisu'in kasbih. Artinya, muslim yang memperturutkan semua maksiat dan pelanggaran yang dibisikkan hawa nafsu, hatinya telah mati sebab perilaku buruknya. Ada beberapa ciri-ciri orang bertakwa, yaitu 1. Mengerti ilmu agama. 2. Menjauhi maksiat. 3. Menepati janji. 4. Menegakkan sholat. 5. Mempersiapkan bekal hari akhir. 6. Rajin sedekah. Dan yang terakhir, puasa. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ilham Farizar dari kelas A323 dengan NPM terakhir 126. Melanjutkan presentasi dari takwa. Ruang lingkup takwa. Hubungan manusia dengan Allah. Seseorang yang bertakwa mutakin adalah seseorang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga hubungan dengannya setiap hari sehingga kita dapat menghindari dari kejahatan dan kemungkaran serta membuatnya konsisten terhadap aturan-aturan Allah. Ketakwaan kepada Allah dapat dilakukan dengan cara beriman kepada Allah menurut cara-cara yang diajarkannya, melalui wahyu yang sengaja diturunkannya untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia, seperti yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 138 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim.
hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin, yang artinya inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah menjadi dasar bagi hubungan sesama manusia. Hubungan antara manusia ini dapat dibina dan dipelihara antara lain dengan mengembangkan cara gaya hidupnya yang selaras dengan nilai dan norma agama. Selain itu, sikap takwa juga tercermin dalam bentuk kesediaan untuk menolong orang lain, melindungi yang lemah, dan berpihakkan pada kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, orang yang bertakwa akan menjadi motor penggerak gotong royong dan kerjasama dalam segala bentuk kebaikan dan kebijakan. Selanjutnya, hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Takwa dapat ditampilkan dalam bentuk hubungan seseorang dengan lingkungan hidupnya. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang memegang tugas kekhalifahannya di tengah alam. Sebagai subjek yang bertanggung jawab mengelola dan memelihara lingkungannya. Sebagai pengelola, manusia akan memanfaatkan alam untuk kesejahteraan hidupnya di dunia tanpa harus merusak lingkungannya. Di lingkungan di sekitar mereka, alam dan segala potensi yang ada di dalamnya telah diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan menjadi barang yang berguna bagi manusia. Bagi orang yang bertakwa, lingkungan alam adalah nikmat Allah yang harus disyukuri dengan cara memanfaatkan dan memelihara lingkungan tersebut dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, terakhir kesimpulan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya agar umat Islam dapat menjalankan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Karena takwa merupakan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi takwa ibarat sebagai kepatuhan, kesalihan, kelurusan, perilaku baik, teguh melawan kejahatan dan takut kepada Tuhan. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan membantu segala permasalahan serta kesulitan yang sedang kita hadapi. Baiklah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.